Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas sekaligus mentor dari pelatihan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, Ibu Dr. Haryanti Katrini Mulyaningrum. Yang kami hormati Ibu Sulistiowati selaku Kasubag PU Puskesmas Sibila, dan yang kami hormati teman-teman P3K peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam seminar hasil laporan teman-teman orientasi P3K. Saya di sini selaku MC akan membawakan susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Puskesmas. Yang kedua adalah pemaparan hasil seminar laporan dari teman-teman P3K. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pada seminar kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Puskesmas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha Puskesmas Sibila, Ibu Sulistiowati, SKM, dan yang kami hormati teman-teman P3K tahun 2025 Angkatan 2, Angkatan 2 serta para hadirin, teman-teman dari karyawan-karyawati Puskesmas Sibila. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengadakan pertemuan pada hari ini adalah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta. Adapun tujuan untuk pengenalan atau orientasi ini, selain dari teman-teman P3K, harapannya bisa mengetahui terkait peraturan perundangan, baik kaitannya dengan P3K itu sendiri maupun terkait program puskesmas dan yang ada di puskesmas. Juga panjenengan diminta untuk memilih isu atau permasalahan yang mungkin dijumpai di pelayanan Puskesmas Sibila kaitannya dengan program maupun pelayanan internal. Jadi harapannya dari pengangkatan yang isu yang panjenengan ambil nanti bisa memberikan ide-ide kreatif atau inovatif yang bisa diaplikasikan untuk memperbaiki mutu pelayanan ke depannya. Dan nantinya saya harapkan untuk pelaksanaan bisa diaplikasikan dengan baik dan nanti kita bisa melakukan monitoring di tahun pertama maupun selanjutnya. Gitu ya, mungkin itu saya harapkan hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bisa dimulai. Saya kembalikan ke MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kepala Puskesmas Ibu Dr. Haryanti Katrini Mulyaningrum. Acara selanjutnya pemaparan hasil seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang pertama Mbak Aning, monggo Mbak Aning. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Bayu sebagai moderator atas waktu dan tempatnya, kepada Ibu Haryanti Katrini sebagai mentor dan Kepala Puskesmas, dan Ibu Sulistiowati sebagai Kepala TU Subbagian
di Puskesmas Sibela dan serta teman-teman yang saya cintai, terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Di sini nama saya Haning Sari. Alamat rumah saya di Jalan Wonoroto RT 2 RW 12 Gondangrejo Karanganyar. Saya di sini profesinya sebagai bidan terampil. Langsung saja saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan judul Si Kebaya, Sistem Kartu Pantau Bayi Baru Lahir, dan Reminder WhatsApp Manual di Puskesmas Sibela. Latar belakang di sini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dan melaksanakan tugas pemerintah dan menduduki jabatan pemerintah. Puskesmas Sibela Surakarta sebagai puskesmas pemerintah di kota Surakarta yang memiliki peran dan tugas penting dalam menjamin kelangsungan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Surakarta. Indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan kunjungan neonatal minimal 3 kali. Kematian balita di kota Surakarta pada tahun 2024 sebanyak 44 balita yang terdiri dari 39 bayi dan 5 anak balita, dan di wilayah kerja Puskesmas Sibela tepatnya di Kelurahan Mojosongo menyumbang 4 bayi. Pentingnya pemantauan kesehatan bayi baru lahir memerlukan pemantauan kesehatan yang rutin untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Keterlibatan orang tua perlu dilibatkan dalam pemantauan kesehatan bayi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka. Orang tua seringkali memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk memantau kesehatan bayi secara efektif, sehingga kebutuhan akan pengingat untuk melakukan kontrol kesehatan bayi sering terlupakan. Maka dari itu, orang tua perlu mendapatkan edukasi tentang kesehatan bayi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka. Menindaklanjuti hal tersebut, penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 dan rencana kerja yang berjudul Si Kebaya, Sistem Kartu Pantau Bayi dan WhatsApp Reminder Manual. Maksud dan tujuan. Maksud di sini pelaksanaan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2025 adalah mengetahui fungsi dan tugas ASN. Kedua, mengetahui nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ketiga, mengetahui struktur organisasi pemerintah di setiap unit kerja, yang tujuannya mengetahui pentingnya jadwal kontrol bayi baru lahir yang tepat kapan saja melalui kartu pantau bayi baru lahir dan akan dimonitoring melalui notifikasi WA manual di Puskesmas Sibela. Kedua, menurunkan angka kematian bayi. Ketiga, mendeteksi awal adanya tanda bahaya bayi baru lahir sehingga dapat mencegah kematian pada bayi. Visi dan misi. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 adalah visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandasan semangat gotong royong dan kebinekaan. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat
beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dinas Kesehatan Surakarta mempunyai visi pelayanan yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi pelayanannya adalah satu, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatus secara periodik dan berkelanjutan. Ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Puskesmas Sibela merupakan puskesmas yang mempunyai wilayah binaan satu kelurahan yaitu Kelurahan Mojosongo. Visi dari Puskesmas Sibela adalah mewujudkan masyarakat yang sehat mandiri melalui pelayanan yang bermutu paripurna. Misi Puskesmas Sibela di sini adalah satu, memberikan pelayanan kesehatan meliputi seluruh siklus hidup. Kedua, menjamin pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan petugas, pasien dan masyarakat. Ketiga, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Keempat, memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 5. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan jejaring kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keenam, mewujudkan tata kelola puskesmas yang baik melalui peningkatan mutu manajemen dan kinerja. Struktur organisasi integrasi layanan kesehatan primer di Puskesmas Sibela terdiri dari klaster 1 yaitu klaster manajemen, klaster 2 klaster ibu dan anak, klaster 3 klaster usia dewasa dan lanjut usia, klaster 4 klaster penanggulangan penyakit menular, dan klaster 5 pelayanan lintas klaster. Rencana hasil kerja di sini adalah identifikasi isu. Kami di sini saya menemukan kurangnya pengetahuan mengenai perawatan bayi baru lahir dan jadwal kontrol bayi harus dilakukan. Kurangnya pengetahuan ibu tentang tanda bahaya bayi baru lahir. Ketiga, masih terdapat kematian bayi baru lahir di wilayah Kelurahan Mojosongo, Surakarta. Isu yang diangkat mengingatkan ibu untuk melakukan kontrol bayi tepat waktu sesuai jadwal kunjungan bayi baru lahir ke puskesmas dengan kartu pantau dan memberikan WhatsApp reminder kepada orang tua bayi baru lahir. Gagasan yang diangkat adalah penerapan inovasi si kebaya, sistem kartu pantau bayi dan WhatsApp reminder manual. Untuk kegiatan yang pertama, di sini melakukan konsultasi terkait isu dan rancangan inovasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya adalah menentukan isu dan gagasan yang diangkat di lingkungan kerja. Kedua, mencatat saran dan masukan hasil konsultasi dengan mentor. Output atau hasil yang diperoleh catatan hasil konsultasi dengan mentor berupa notulensi dan diperoleh gagasan yang diangkat yaitu si kebaya, sistem kartu pantau bayi dan WhatsApp reminder manual. Kegiatan kedua, mendesain dan membuat dan mencetak kartu pantau bayi sebagai berkas penunjang pemeriksaan. Tahapan kegiatan yang pertama, mendesain dan membuat kartu pantau pemeriksaan bayi baru lahir dan edukasi seputar bayi baru lahir. Kedua, mencetak kartu pantau bayi yang sudah didesain dan dibuat. Output atau hasil diperoleh kartu pantau pemeriksaan bayi yang dijadikan kartu monitoring bayi baru lahir. Kegiatan ketiga, di sini saya melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bidan maupun pasien tentang inovasi si kebaya, sistem kartu pantau bayi dan WhatsApp reminder manual. Tahapan kegiatannya melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bidan ponet dan perawat membahas tentang kartu pantau jadwal kontrol bayi baru lahir. Kedua, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan bidan poli KIA mengenai penerapan inovasi yang akan dilakukan. Output atau hasilnya berupa foto atau kegiatan sosialisasi dan koordinasi. Kegiatan keempat, menjelaskan hasil dari pemeriksaan pada kartu pantau bayi. Tahapan kegiatannya adalah menjelaskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat dilakukan pada bayi baru lahir. Melakukan edukasi kepada ibu seputar perawatan bayi baru lahir dan tanda bahaya bayi baru lahir.
Output atau hasilnya di sini adalah ibu mengetahui tentang hasil pemeriksaan bayi baru lahir yang dilakukan secara detail dan rekomendasi yang dapat dilakukan dari hasil pemeriksaan tersebut. Ibu mengetahui pentingnya perawatan bayi baru lahir yang benar. Kegiatan 5, melakukan monitor inovasi. Tahapan kegiatan ini membuat formulir monitor yang akan ditindaklanjuti oleh bidan di Poli-KIA. Output atau hasilnya adalah bidan akan mengetahui hasil pemeriksaan bayi baru lahir. Dan yang kedua, ibu mengetahui hasil pemeriksaan bayi baru lahir apakah sudah sesuai dengan umurnya. Kegiatan ke-6, melakukan evaluasi inovasi. Tahapan kegiatan ini membuat laporan hasil pemeriksaan bayi baru lahir. Output atau hasilnya tersedia laporan hasil pemeriksaan. Untuk rencana kerja menengah di tahun pertama, kegiatannya adalah pembuatan inovasi si kebaya sistem kartu pantau dan WhatsApp reminder manual dan melakukan evaluasi terhadap inovasi. Output atau hasilnya adalah ibu mengetahui kondisi bayi dan paham akan perawatan yang benar. Ibu mengetahui tanda bayi baru lahir sejak dini. Tahun kedua, kegiatannya adalah memonitor terhadap inovasi si kebaya. Output atau hasilnya diharapkan tidak terjadi kematian bayi di wilayah Kelurahan Mojosongo. Untuk SOP atau standar operasi prosedurnya dari sistem kartu pantau bayi dan WhatsApp reminder manual, tujuannya di sini adalah meningkatkan kesadaran orang tua akan kesehatan dan perkembangan bayi, serta memastikan bahwa bayi mendapatkan perawatan kesehatan yang tepat dan teratur. Prosedurnya di sini adalah yang pertama, pembuatan kartu pantau bayi. Bidan memberikan kartu pantau bayi untuk setiap bayi baru lahir. Kartu pantau bayi berisi informasi kesehatan bayi seperti berat badan, tinggi badan, dan riwayat vaksinasi. Yang kedua, pengisian kartu pantau bayi. Bidan mengisi kartu pantau bayi dengan informasi kesehatan bayi pada setiap kunjungan. Dan orang tua dapat memantau kesehatan bayi dengan melihat kartu pantau bayi. Ketiga, pengaturan WhatsApp reminder manual. Bidan mengatur pengingat manual melalui WhatsApp untuk orang tua. Pengingat manual berisi informasi tentang jadwal kontrol, vaksinasi, dan perawatan lainnya. Keempat, pengiriman pengingat. Bidan mengirimkan pengingat manual melalui WhatsApp kepada orang tua sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Orang tua dapat membalas pesan pengingat untuk memastikan bahwa mereka telah menerima informasi. Kelima, pantau dan evaluasi. Bidan memantau kesehatan bayi dan memastikan bahwa bayi mendapatkan perawatan kesehatan yang tepat dan teratur. Bidan melakukan evaluasi terhadap sistem kartu pantau bayi dan WhatsApp reminder manual untuk memastikan bahwa sistem berjalan efektif. Kriteria keberhasilannya di sini adalah orang tua dapat memantau kesehatan bayi dengan lebih efektif. Kedua, bayi mendapatkan perawatan kesehatan yang tepat dan teratur. Ketiga, sistem kartu pantau bayi dan WhatsApp reminder manual berjalan efektif dan efisien. Dengan mengikuti SOP ini, sistem kartu pantau bayi dan WhatsApp reminder manual dapat berjalan efektif dan membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bayi. Kesimpulannya di sini adalah berdasarkan laporan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa isu yang diangkat pada kegiatan ini adalah belum pahamnya orang tua mengenai kunjungan bayi baru lahir dilakukan setiap usia berapa saja. Pengingat jadwal kontrol bayi baru lahir melalui kartu pantau bayi adalah kartu yang dirancang untuk membantu orang tua memantau kesehatan dan perkembangan bayi baru lahir dengan lebih efektif sehingga orang tua dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemantauan kesehatan bayi, mengurangi resiko kelalaian dalam memantau kesehatan bayi dan membantu orang tua membuat keputusan yang tepat untuk kesehatan bayi. Saran untuk bagi peserta, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu menerapkan nilai dasar ASN, berakhlak dalam memberikan pelayanan dan pada masyarakat. Bagi OPD, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu memahami tugas pokok dan fungsi dan diharapkan dapat meningkatkan mutu asuhan bayi baru lahir pada unit kerja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Hening Sari sudah memaparkan terkait inovasi serta paparan materi etika etika sebagai P3K. Jadi untuk inovasi yang diterapkan ini harapannya memang kita dapat memantau kondisi bayi baru lahir paling tidak. Di sini sudah ada SOP-nya. Kemudian untuk monitoring saya nanti berharap berapa lama ini berlangsung. Nah ini nanti tolong ditambahkan di SOP-nya karena ini kan rentang waktu pemantauan pada bayi baru lahir itu sampai umur berapa, mungkin perlu didefinisikan secara lebih detail itu Kalau untuk secara keseluruhan reminder itu paling tidak memang bisa membantu si ibu untuk mengetahui kondisi dari si bayinya, apakah memang ada permasalahan atau tidak. Kalau misalnya ada permasalahan bisa segera ada tindak lanjut. Dan nanti sosialisasi ini perlu dijelaskan secara lebih mendetail juga pada si ibu betul-betul memahami apa yang harus dituliskan di sini. Kemudian dari petugas juga sama. Jadi kita untuk monitoring bisa lebih efektif. Saya kira ini juga sudah dicantumkan tanda bayi yang baru lahir. Jadi bisa nanti ini ditempelkan di buku KIA-nya. Saya kira ini sudah cukup untuk paparannya. Dan ini aplikatif, selain kartu pantau nanti ada WA reminder, kemudian ada juga KIE Nilftek. Mungkin dari saya cukup untuk pencatatan pelaporannya. Perundangan tentang perundang-undangannya sudah disesuaikan kemarin, saya kira nggak ada masalah. Coba nanti buat bila menemukan ada yang perlu dilakukan revisi atau perbaikan, kita persiapkan. Terima kasih Mbak Hening Sari yang sudah memberikan inovasinya. Mungkin ada beberapa sedikit masukan mungkin yang divisi Puskesmas Bela ini mewujudkan masyarakat sehat mandiri melalui pelayanan komprehensif. Ini nggak ada pelayanan langsung bermutu dan paripurna. Yang kedua untuk halaman 28 tentang tupoksinya bidan terampil sudah disebutkan di RB 2019, tapi supaya lebih jelas lagi kita masuk ke Renbud rencana kebutuhan bidan terampil MKes 2024. Nanti bisa tidak semua pelayanan yang dicantumkan di sini dilakukan oleh bidan terampil. Nanti lebih rinci lagi, lebih merujuk lagi apa yang dilakukan di bidan terampil di semua poin ini. Mungkin ada 15 sampai 18, jadi bisa menyesuaikan. Selanjutnya untuk daftar pustaka tadi sudah disampaikan cukup lengkap, tapi di daftar pustaka ini harus diurutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Jadi dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, yang terakhir nanti peraturan daerah. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari Mbak Hening? Terima kasih atas saran dan masukannya. Nanti saya akan memperbaiki lagi dan mengevaluasi